Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Sultan Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting tentang persediaan. Khususnya kita bakal belajar terlebih dahulu tentang pendekatan biaya dari persediaan. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu pengertian persediaan. Apa sih itu persediaan? Jadi, persediaan ini dibahas di PSAK ke-14 tentang persediaan. Jadi yang dimaksud dengan persediaan itu berdasarkan PSAK 14 adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi sederhananya persediaan itu adalah aset yang dibeli oleh perusahaan atau dibeli oleh produsen dan dimaksudkan untuk dijual kembali. Dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka proses produksi perusahaan. Nah, di sini terdapat klasifikasi persediaan untuk perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang jenis persediaannya adalah merchandise inventory. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memang mengolah barang mentah gitu ya, maka di sini ada 3 jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Yang pertama ada raw material, bahan mentah, ada work in process, barang dalam pengerjaan atau dalam proses, dan yang terakhir ada finished good atau barang jadi. Ada 3 jenis persediaan. Nah, selanjutnya kita coba bahas perjanjian pengiriman ya. Jadi ada 2 jenis perjanjian pengiriman. Yang pertama ada FOB shipping point dan ada FOB destination point. Nah, jadi kalau dia FOB shipping point ya, pada saat penjual itu menyerahkan barang kepada kurir, pada saat penjual menyerahkan barang kepada kurir, barang tersebut itu sudah menjadi milik si pembeli. Sekali lagi, pada saat penjual menyerahkan barang dagangan kepada kurir, jadi kepemilikan barang tersebut sudah bukan lagi milik penjual, tapi sudah menjadi milik pembeli. Jadi perpindahan kepemilikannya ada pada saat titiknya atau barangnya itu dibawa oleh kurir. Nah, sedangkan kalau FOB destination point ya, FOB destination point, barang tersebut ketika dikirim oleh penjual ke kurir itu masih milik penjual. Tapi ketika barangnya itu sudah sampai di gudang pembeli, ya kan sudah sampai di gudang pembeli, barang ini sudah menjadi milik pembeli, bukan lagi milik penjual. Jadi titik poinnya kalau destination point itu pada saat barang tersebut sudah sampai di gudang pembeli. Kalau dia FOB shipping point pada saat dia dikirim ke kurir, dikirim oleh kurir. Nah, oleh karenanya siapa yang menanggung ongkos kirim, ongkos angkut untuk FOB shipping point? Nah, karena tadi barang tersebut sudah menjadi milik pembeli pada saat dikirimkan, maka yang menanggung ongkos angkutnya adalah pembeli. Sedangkan kalau FOB destination yang menanggung ongkosnya adalah penjual karena pada saat barang tersebut dikirimkan oleh kurir, sebelum sampai di gudang pembeli, barang tersebut masih milik penjual, maka yang menanggungnya adalah penjual. Yang menanggung ongkos angkutnya adalah penjual. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba lihat consignment goods atau barang konsinyasi, barang titipan. Nah, jadi gimana maksud barang konsinyasi ini? Jadi pertama itu ada penjual atau namanya konsinyor yang menyerahkan atau menitipkan barang konsinyasi kepada konsinyi. Jadi konsinyi ini adalah pihak yang dititipkan barangnya oleh si konsinyor. Jadi di sini konsinyor menyerahkan atau menitipkan barang kepada konsinyi. Kan? Dititipkan barangnya kepada konsinyi, kemudian nanti si konsinyi itu bakalan menjual barang ini, menjual barang konsinyasinya kepada si pembeli. Nah, jadi ketika si konsinyor itu menyerahkan barang kepada konsinyi, barang tersebut itu masih menjadi milik konsinyor, bukan milik konsinyi karena hanya dititipkan saja barangnya.
Tapi ketika nanti barang tersebut sudah terjual oleh konsinyur kepada pembeli, maka nanti persediaan tersebut sudah bukan lagi menjadi milik konsinyur, tapi sudah menjadi milik pembeli. Gitu ya. Jadi intinya pada saat barang tersebut itu diserahkan kepada konsinyi, barang tersebut tetap menjadi milik si konsinyur. Nah, selanjutnya kita lihat sales with repurchase. Ya, penjualan dengan pembelian kembali. Maksudnya gimana? Nah, jadi di sini maksudnya si penjual itu menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli atau menjual barangnya kepada pembeli. Nah, tetapi penjual ini akan membeli kembali barang dagangannya dari si pembeli. Nah, oleh karena itu, transaksi ini bukan dimaksud sebagai transaksi penjualan, bukan. Tetapi transaksi utang piutang. Transaksi utang bagi si penjual karena dia harus membeli kembali barang dagangannya dari si pembeli. Begitu. Sekali lagi, transaksi ini bukan termasuk transaksi penjualan karena memang si penjual itu harus membeli kembali barang dagangannya dari si pembeli tadi. Ya, makanya dianggap sebagai transaksi utang piutang. Transaksi utang bagi si penjual karena dia harus membeli kembali barang dagangannya. Nah, hak legal barang setelah ditransfer masih menjadi milik penjual. Jadi, ketika barang ini diserahkan ke pembeli, ya kan? Barang ini itu bukan lagi atau masih menjadi milik si penjual. Bukan milik pembeli, tapi masih menjadi milik si penjual. Begitu. Nah, selanjutnya kita coba bahas sales right of return. Nah, kalau sales right of return itu di sini si penjual itu menjual barang dagangannya ke pembeli, ya kan? Tapi pada saat dia menjual barangnya kepada pembeli, di awal itu sudah diestimasi berapa barang yang bakal dikembalikan oleh pembeli kepada penjual atau berapa barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Udah diestimasi berapa jumlah barang yang bakal dikembalikan gitu. Itu ya. Nah, contohnya misalkan PTA menjual 100 persediaan dengan harga $10 per unitnya. Biaya per unitnya adalah 8, maka marginnya 2 ya. Harganya 10, biayanya 8, maka margin atau keuntungan per unitnya adalah $2. Nah, telah diantisipasi bahwa 12 unit persediaan tersebut akan dikembalikan. Nah, ini ya. Jadi di awal udah diantisipasi, udah diketahui di sini berapa barang yang bakal dikembalikan, yaitu di sini 12 unit. Dengan uang tunai atau dengan barang yang berbeda dikembalikan, gitu ya. Berikut pencatatannya. Nah, berarti di sini biasanya kan kalau kita ngejurnal adanya penjualan kan account receivable pada sales revenue, terus COGS atau cost of sales pada inventory gitu kan. Nah, kalau ini nanti ada akun tambahan namanya refund liability. Nah, account receivable senilai apa? Ya udah senilai berapa penjualannya. Ada 100 unit dikali sama price-nya 10, maka di sini 1000. Gitu kan? Nah, terus ada sales revenue. Harusnya kan kalau nggak ada sales strike of return langsung aja kan di sini 1000 juga gitu kan. Nah, karena ada sales strike of return di sini, yang 12 unit ini harus dikurangin. Maka 100 kita kurangkan sama 12 unit yang bakal diretur, dikalikan sama 10 price-nya. Maka hasilnya 880. Selisihnya nanti akan menjadi refund liability, akan menjadi utang. 12 ya 12 unit dikali sama cost-nya price-nya 10, 120. Nah, selanjutnya cost of sales, ya kan? Cost of sales kita catat senilai berapa? Harusnya kan senilai 100 dikali 8 ya, 800 seharusnya kan? Tapi karena ada barang yang bakal dikembalikan 12 unit, nyatetnya nggak 100, tapi 100 dikurang 12 unit dikalikan sama 8 cost per unit. Maka hasilnya 704. Nah, terus ada inventory ya. Inventorinya berkurang senilai 100 unit dikali sama cost-nya 800. Selisihnya nanti akan menjadi inventory to be returned. Inventory yang bakal dikembalikan, yaitu 12 unit yang bakal dikembalikan, dikalikan sama berapa cost-nya, yaitu 8. Hasilnya 96. Nah, selanjutnya kita lihat cost of inventory atau biaya-biaya yang termasuk ke dalam nilai persediaan apa saja. Di sini ada 3 ya, ada 3.
Yang pertama, biaya pembelian ya, cost of purchase, biaya pembelian. Termasuk dalamnya harga beli, biaya impor, biaya-biaya terkait dengan perpajakan, misalkan PPN ya kan, atau pajak-pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan ya, fixing cost, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan perolehan barang ataupun jasa ataupun inventory tersebut. Pokoknya dia berhubungan langsung dengan perolehan inventory tersebut. Yang kedua ada biaya konversi. Biaya konversi ini adalah biaya yang digunakan untuk mengkonversi barang tersebut sehingga menjadi barang jadi gitu kan. Nah, ada direct labor, biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya pabrikasi atau factory overhead (FOH). Atau biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Pokoknya biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan barang tersebut sampai dengan barang tersebut, sampai dengan persediaan tersebut siap untuk kita gunakan atau sampai dengan barang tersebut sampai di gudang kita. Itu adalah nilai dari inventory. Jangan lupa kalau nanti ada diskon atau rabat akan menjadi pengurang dari nilai persediaan kita. Sekali lagi, kalau ada diskon atau rabat nanti akan menjadi pengurang dari nilai persediaan kita. Nah, selanjutnya coba kita bahas perlakuan atas diskon pembelian. Di sini ada dua metode pencatatan diskon. Ada metode gross, ada metode net. Metode kotor dan metode bersih gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama, pembelian secara kredit sebesar 1.000 dengan syarat 2/10 net 30, N30 gitu ya. Nah, berarti di sini jurnalnya kalau dia gross methods, purchase pada accounts payable 1.000, sama yang net juga sama, purchase pada account payable, tapi nilainya berbeda. Nilainya berbeda, bukan 1.000 tapi senilai 980. Kenapa? Dia net method. Maka di sini kita udah mengurangi nilai berapa yang bakal menjadi purchase diskonnya. Nah, purchase diskonnya kan kalau misalkan dibayar semuanya, kalau misalkan diambil semuanya diskonnya kan 2% dikali sama 1.000 kan, yaitu senilai 20. Maka 20-nya menjadi pengurang. 1.000 dikurang sama 20 hasilnya 980. Jadi 20 itulah yang bakal kita jadikan diskon di sini, udah net dari diskonnya. Jadi di awal di sini udah diprediksi bakal ada diskon 20 gitu loh, udah di net dari diskonnya. Nah, yang selanjutnya ketika ada pembayaran utang dagang, misalkan dibayar 400 dalam periode diskon. Gimana jurnalnya? Nah, untuk yang gross method ya kita akan mengurangi account payable senilai 400, tapi cash yang kita bayar itu nggak senilai 400 karena ada diskon senilai 8. Dari mana 8? Dapat dari 400 dikalikan sama 2%, hasilnya 8. Maka purchase diskonnya 8, cash yang kita bayarkan 400 dikurang sama 8, 392. Nah, sedangkan kalau dia net method ya, karena kita tadi di sini udah mencatat adanya diskon, udah net dari diskon, maka kita menjurnalnya nggak perlu ada purchase diskon lagi. Langsung aja accounts payable pada cash senilai 392. Jadi 400 udah dikurang sama 400 kali 2%, yaitu 8. Maka hasilnya 392. Nah, kalau misalkan dia dibayar lagi 300 dalam periode diskon, sama jurnalnya account payable 300 pada cash tidak senilai 300 karena dia dalam periode diskon ya. Maka di sini 300 dikali sama 2%, hasilnya 6 yang menjadi purchase discount, sisanya adalah cash. 300 kurang 6, 294. Kalau metode net, account payable pada cash, nggak ada purchase discount di sini, maka hasilnya 294 dapat dari 300 dikurang 300 kali 2%, yaitu 6. Maka 300 kurang 6, 294. Nah, gimana kalau misalkan kita ngelunasin utangnya, sisanya? Kan tadi utangnya ada 1.000, dibayar 400, dibayar 300, sisanya berarti 300 lagi ya. Nah, utangnya dilunasin semuanya, 300-nya di luar periode diskon. Nah, gimana jurnalnya? Nah, kalau kita menjurnal dengan metode gross method, maka langsung aja account payable pada cash. Account payable pada cash senilai 300. Tidak ada diskon di sini ya, tidak ada diskon. Langsung account payable pada cash 300. Nah, kalau dia metode net ya, pada saat pembayaran utang dagang di 300, maka akan mengurangi cash kita senilai 300. Namun, utangnya yang berkurang itu tidak senilai 300.
Utang yang berkurang tidak senilai 300. Kenapa? Kenapa tidak senilai 300? Karena di sini kita lihat ya, di awal kita udah mengestimasikan ada diskon senilai 20. Kemudian di sini yang terpakai diskonnya 8, di sini yang terpakai diskonnya 6 gitu kan. 8 tambah 6, 14. Dari 20 yang kita estimasikan, ada 14 yang terjadi, sisanya 6 yang tidak jadi didiskon. Maka nanti di sini jadi akun purchase discount loss. Jadi kerugian di sini akan jadi kerugian purchase discount loss senilai 6. Sisanya akan menjadi account payable 294. Dapat dari 300 kurang 6. Begitu. Nah, ini ada sistem perhitungan arus persediaan. Sebenarnya ini udah kita pelajari di pengantar akuntansi. Ada sistem perpetual sama sistem periodik. Mungkin nanti bakal kita pelajari di video yang lain gitu ya. Dan di sini ada kesalahan penyajian persediaan. Nanti juga akan kita pelajari di video berikutnya, di video selanjutnya. Dan yang terakhir kita bakal belajar metode penilaian persediaan. Oke, terima kasih. Demikian untuk materi di video yang pertama ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.